Selamat datang kembali di channel Investor Profit. Di video kali ini saya akan membahas saham JRPT atau PT Jaya Real Property Tbk. Mulai dari profil perusahaan, laporan keuangan terakhir, sampai valuasi harga sahamnya. Disclaimer dulu, video ini bukan untuk ajakan jual maupun beli suatu saham. Oke, langsung ke pembahasan. Yang pertama, profil perusahaan. PT Jaya Real Property Tbk atau yang berkode saham JRPT merupakan salah satu perusahaan di sektor properti dan real estate. JRPT didirikan pada tanggal 25 Mei 1979 dengan nama PT Bintaro Raya. Jadi JRPT ini sudah beroperasi lebih dari 44 tahun. Kemudian pada tanggal 14 Mei 1992 diubah menjadi PT Jaya Real Property. JRPT melakukan IPO dan tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 Juni 1994. Kegiatan utama JRPT adalah pembangunan perumahan di daerah Jakarta Selatan dan Tangerang serta melakukan pengelolaan usaha properti. Kegiatan usaha JRPT meliputi pembebasan tanah, pengembang real estate, dan persewaan pusat perbelanjaan. Saat ini JRPT memiliki portofolio proyek meliputi 5 proyek perumahan, 6 proyek superblok dan kondominium, 8 proyek pusat perbelanjaan dan niaga, 3 proyek pusat olahraga dan rekreasi, 2 proyek hotel, 1 proyek rumah sakit, 1 proyek jalan tol, dan 1 proyek distribusi air bersih. Selanjutnya mengenai struktur kepemilikan saham. Terdapat satu pengendali atau pemegang saham mayoritas PT Jaya Real Property Tbk, yaitu PT Pembangunan Jaya dengan kepemilikan 63,59%, dan pemegang saham lainnya adalah BNP Paribas 14,03%, masyarakat 16,28%, dan sisanya 6,10% saham treasury. Siapa PT Pembangunan Jaya yang merupakan pengendali JRPT? PT Pembangunan Ibu Kota Jakarta atau yang dikenal PT Pembangunan Jaya didirikan pada tanggal 3 September 1961 sebagai tindak lanjut amanah Presiden Soekarno kepada Gubernur Jakarta saat itu Sumarno untuk melakukan revitalisasi kota Jakarta. Guna mengatasi keterbatasan dana, Gubernur mengundang partisipasi pihak swasta dalam membangun kota Jakarta. PT Pembangunan Jaya lahir sebagai perusahaan patungan antara Pemda DKI Jakarta dan pihak swasta, di mana Pemda DKI Jakarta memegang 40% sahamnya dan 60% sisanya dimiliki oleh pihak swasta. Per tahun 2022, JRPT memiliki 8 entitas anak usaha, 8 entitas asosiasi, dan 1 perusahaan joint venture. Selanjutnya, kinerja laporan keuangan 3 2023. Total aset JRPT saat ini sebesar 12,62 triliun, naik 372 miliar atau 3,04% dari kuartal 4 2022. Dalam sektor properti, tentunya pos terbesar terletak pada persediaan, baik itu tanah untuk pengembangan maupun unit bangunan yang siap untuk dijual. Tanah untuk pengembangan JRPT sebesar 4,85 triliun, naik 17 miliar atau 0,37%. Sedangkan persediaan JRPT sebesar 2,71 triliun, naik 46 miliar atau 1,75%. JRPT juga memiliki properti investasi untuk disemekan yang memiliki nilai sebesar 1,47 triliun, naik 213 miliar atau 16,92%. Kemudian kas dan setara kas JRPT sebesar 283 miliar. Kas ini turun 337 miliar atau 54,39%. Kenapa kas dan setara kas JRPT turun setengahnya? Sebelum menuju kesimpulan kas dan setara kas yang turun, mari kita analisa dulu bagian cash flow. Kas aktivitas operasi JRPT sebesar 631 miliar, turun 170 miliar atau 21,25% bandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kas aktivitas operasi ini turun dikarenakan menurunnya penerimaan kas dari pelanggan, serta meningkatnya pembayaran kas untuk pemborong, pemasok, dan karyawan. Kemudian kas aktivitas investasi JRPT minus 613 miliar. Kas aktivitas investasi yang minus mayoritas disebabkan untuk penambahan uang muka investasi pada entitas asosiasi, penambahan properti investasi, dan perolehan aset tetap. Selanjutnya, kas aktivitas pendanaan JRPT minus 356 miliar. Kas aktivitas pendanaan ini minus mayoritas disebabkan untuk pendanaan dividen 272 miliar dan pembelian saham treasury 58,8 miliar. Jadi dapat disimpulkan, menurunnya kas dan setara kas JRPT mayoritas disebabkan oleh aktivitas operasi, dari menurunnya penerimaan kas dari pelanggan dan meningkatnya kas untuk pemborong, masuk, dan karyawan. Juga disebabkan oleh aktivitas investasi yang meningkatnya untuk penambahan properti investasi dan perolehan aset tetap.
Kemudian liabilitas JRPT. Total liabilitas JRPT saat ini sebesar 3,62 triliun, naik 647 juta atau 0,02% dari kuartal 4 2022. Kenapa liabilitas JRPT naik sedikit dan hampir tidak ada perubahan? Liabilitas JRPT naik sedikit dan hampir tidak ada perubahan dikarenakan penambahan dan penurunan yang hampir sama besarnya. Kita ambil contoh pos beban akrual JRPT naik 12,9 miliar. Di satu sisi utang pajak turun 14,6 miliar. Ada lagi pos liabilitas imbalan kerja jangka pendek naik 59,7 miliar. Di sisi lain, uang luka penjualan turun 51,2 miliar. Dan begitu pula pada pos yang lainnya. Jadi hal tersebutlah yang membuat liabilitas JRPT naik sedikit 0,02%. Sementara itu, total ekuitas JRPT saat ini sebesar 8,71 triliun, naik 378 miliar atau 4,54%. Ekuitas JRPT naik dikarenakan meningkatnya saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Selanjutnya, pendapatan usaha dan laba. Pendapatan usaha JRPT kuartal 3 2023 sebesar 1,74 triliun, naik 126 miliar atau 7,80% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan laba JRPT kuartal 3 2023 sebesar 709 miliar. Laba ini naik 84 miliar atau 13,51%. Kenapa laba JRPT naik 13,51%? Meningkatnya laba JRPT tentu disebabkan oleh naiknya pendapatan, walaupun diimbangi juga dengan naiknya beban pokok penjualan dan beberapa beban usaha. Selanjutnya, mari kita lihat detail dari pendapatan usaha JRPT dari mana saja. Pada catatan kaki nomor 25 mengenai pendapatan usaha JRPT, terdapat banyak lini atau usaha yang berkontribusi atas pendapatan JRPT. Yang pertama, penjualan kafling tanah menyumbang 861 miliar atau 49,39% dari total pendapatan usaha JRPT. Yang kedua, penjualan unit bangunan menyumbang 417 miliar atau 23,91%. Yang ketiga, ada pendapatan sewa menyumbang 229 miliar atau 13,15%. Yang keempat, ada pendapatan dari pengelolaan lingkungan yang menyumbang sebesar 138 miliar atau 7,94%. Keempat, lini usaha tadi merupakan mayoritas dari pendapatan usaha JRPT sebesar 1,64 triliun atau 94,38% dari total pendapatan usaha JRPT. Dan sisanya 97,99 miliar atau 5,62% diperoleh dari lini atau usaha hotel, catering, waterpark, penjualan kondominium, jasa pemeliharaan, parkir, dan lain-lain. Dari semua pendapatan usaha JRPT yang saya sebutkan tadi, mayoritas mengalami kenaikan. Cuma penjualan kondominium dan waterpark saja yang mengalami penurunan pendapatan. Kemudian pada catatan kaki nomor 32 dari total pendapatan usaha JRPT ini, pendapatan dari pihak berrelasi cuma sebesar 8 miliar atau 0,46% dari total pendapatan usaha JRPT. Jadi mayoritas diperoleh dari pihak ketiga. Jadi dapat disimpulkan, pendapatan usaha JRPT pada laporan keuangan kuartal 3 2023 ini mayoritas diperoleh dari penjualan kafling tanah dan penjualan unit bangunan. Pergerakan harga saham JRPT 1 tahun terakhir bisa dikatakan meningkat di awal tahun 2023 kemarin di harga 480-an, sekarang di harga 690. Jadi harga saham JRPT sudah naik 43% 1 tahun terakhir. Bahkan sempat naik 56% di harga 750-an di perdagangan November kemarin. Sedangkan pergerakan harga saham JRPT 5 tahun terakhir meningkat sekitar 15% yang awalnya di harga 600-an sekarang 690. Akan tetapi jika dilihat dari chart tersebut dari pertengahan tahun 2019 sampai kuartal 3 2020, harga saham JRPT cenderung turun karena kan saat itu terjadi pandemi. Sempat pulih di kuartal 4 2020, akan tetapi menurun lagi sampai pertengahan tahun 2021, dan setelah itu harga sahamnya meningkat naik sampai sekarang. Selanjutnya, histori dividen JRPT. Setelah IPO sampai sekarang, JRPT rutin membagikan dividen setahun sekali. JRPT tidak membagikan dividen cuma di tahun 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, dan 2004.
JRPT memiliki kebijakan pembagian dividen. Jika laba bersih kurang dari 100 miliar, maka JRPT akan membagikan dividen dengan dividen payout ratio sekitar 25-30%. Sedangkan laba bersih lebih dari 100 miliar, maka JRPT akan membagikan dividen dengan dividen payout ratio sekitar 31-35%. Dalam 3 tahun terakhir, JRPT membagikan dividen dengan dividen payout ratio di atas 32%, yang artinya laba bersih JRPT lebih dari 100 miliar pada tahun-tahun tersebut. Dan sejak 2018 sampai 2022, JRPT membagikan dividen di antara bulan Juni atau Juli. Jadi bisa disimpulkan dividen payout ratio JRPT nanti di atas 31%, karena laba bersih kuartal 3 2023 saja sudah mencapai 709 miliar. Dan pembagiannya di bulan Juni atau Juli 2024 nanti. Kemudian yang terakhir mengenai valuasi dari PER dan PBV. Video ini dibuat pada tanggal 20 Januari 2024. Harga saham JRPT ditutup di harga Rp690 per lembar. Jadi, PER JRPT sekarang di 10,04 kali, lebih tinggi dibandingkan PER rata-rata 5 tahun terakhir, yakni di 7,86 kali. PER JRPT yang meningkat disebabkan oleh naiknya harga saham JRPT, walaupun diikuti naiknya laba atau EPS, tapi harga sahamnya naik lebih tinggi. Sedangkan PBV JRPT sekarang di 1,09 kali, lebih tinggi dibandingkan PBV rata-rata 5 tahun terakhir, yakni di 0,98 kali. PBV JRPT yang meningkat juga disebabkan oleh harga saham JRPT yang naik lebih tinggi, dan tidak bisa diimbangi oleh meningkatnya ekuitas. PER dan PBV JRPT walaupun lebih tinggi dibandingkan rata-rata 5 tahun terakhir, menurut saya masih tergolong wajar, dikarenakan fundamental JRPT yang terus bertumbuh. Harga saham JRPT saja yang meningkatnya lebih tinggi dibandingkan kinerja dalam melakukan keuangannya, sehingga menyebabkan valuasi JRPT yang meningkat tinggi. Jadi bagaimana menurut pendapat teman-teman? Apakah valuasi JRPT ini masih tergolong wajar atau mahal? Mengingat kinerja keuangannya yang terus bertumbuh. Silahkan analisa lebih dalam mengenai saham JRPT ini. Oke, mungkin sekian dan terima kasih telah mengikuti pembahasan singkat saham JRPT atau PT Jaya Real Property Tbk. Bila teman-teman ingin diskusi atau request saham yang ingin dibahas, silahkan ketik saja di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa lagi di pembahasan saham berikutnya.